Assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kita itu satu lagu dulu, ya Bapak belum ya. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Tetap bersama-sama kita untuk melaksanakan aksi unjuk rasa walaupun perjuangan ini sangat melelahkan ya. Hampir setiap hari kita melaksanakan aksi unjuk rasa. Ternyata persoalan yang ada di Musi Banyuasin ini masih tetap saja belum selesai. Yang satu, timbul muncul permasalahan lain. Jadi banyak sekali permasalahan yang ada di Musi Banyuasin ini. Musi Banyuasin ini bagaikan benang kusut ya, benang kusut yang basah, yang sulit sekali. Jadi sangat sulit sekali seperti menegakkan benang basah dan benang kusut. Terima kasih kepada pihak kepolisian. Maka agenda acara aksi ya. Kenapa banyaknya aksi di Musi Banyuasin? Karena banyaknya permasalahan yang ada di Musi Banyuasin ini. Walaupun di demo setiap hari pun Musi Banyuasin ini tidak akan selesai permasalahan-permasalahannya. Karena merupakan ini sarangnya kasus ya. Seperti yang terjadi pada saat ini yang akan kita demokan pada hari ini mengenai. Jadi SPBU di Mumbai ini ada dua, tetapi sangat langka sekali. Masyarakat sulit sekali mencari bahan bakar minyak karena mungkin ada monopoli ya, monopoli bisnis. Karena dua SPBU kita ini dimiliki oleh satu orang ya, satu orang pebisnis ya. Jadi dimonopoli. Nah diduga SPBU ini minyaknya dimainkan oleh para mafia, minyaknya dialihkan ke tempat lain ya. Ini patut diduga. Jadi kios-kios dua ini hanya di Musi Banyuasin saja sulit bahan bakar minyak ya. Kalau di tempat Mumbai ini banyak sekali minyak ya. Tempatnya minyak, ladang minyak Musi Banyuasin ini. Sama seperti daerah Timur Tengah Arab Saudi ya. Kenapa kita ini kesulitan minyak ya? Tempat yang banyak minyak tetapi langka ya. Bagaikan lumbung padi tetapi kelaparan masyarakat ini. Masyarakat kelaparan di lumbung padi. Inilah terjadi kondisi di Mumbai ini ya. Tempat yang banyak minyak tetapi sulit BBM ya. Ini sangat-sangat miris kita melihat keadaan seperti ini. Nah diduga bapak-bapak sekalian, minyak yang ada di Mumbai dimainkan oleh para mafia yang mestinya turun ke masyarakat, tetapi diduga dijual ke tempat-tempat lain ya, ke industri-industri. Inilah yang membuat minyak di Mumbai ini sangat langka ya. Masyarakat kesulitan. Padahal subsidi minyak ini untuk masyarakat. Subsidi minyak ini bukan untuk para mafia, bukan untuk para bajingan. Betul tidak rekan? Bajingan sekali para mafia minyak ini ya. Inilah yang menghancurkan negara kita ini, yang membuat negara kita tidak maju ini. Banyaknya para mafia di Republik Indonesia ini. Banyaknya para mafia, banyaknya para bajingan ya, yang ada di Musi Banyuasin ini khususnya. Inilah terjadi kondisi ini. Bagaimana negara kita bisa mengamankan narkoba malahan bermain narkoba ya. Inilah rusaknya negara. Disuruh memberantas korupsi malahan korupsi di negara kita ini. Betul tidak rekan-rekan? Disuruh mengurusi sembako malah bermain sembako ya. Disuruh mengurusi pasar bermain-main bisnis di pasar. Kita pasti betul tidak rekan-rekan? Nah inilah para pengkhianat bangsa ini. Berlagak seperti intelektual ya, berdasi berseragam ya, tetapi otaknya otak kotor. Betul tidak rekan-rekan? Otak tikus. Betul tidak rekan-rekan? Nah ini nih adik. Jadi kacau sekali rekan-rekan negara kita. Negara ini kita ini seperti benang kusut ya, benang kusut. Kita akan sulit sekali untuk berkompetisi, berlomba-lomba dengan negara lain ya, karena masih banyaknya kasus korupsi ya. Nah, DPR pun juga sampai sekarang rekan-rekan sekalian belum ada menetapkan ketok palu terhadap penyitaan aset bagi para koruptor ya. Inilah karena koruptor ini paling takut sekali dimiskinkan. Betul tidak rekan-rekan? Koruptor paling takut sekali dimiskinkan ini. Nah jadi itulah ternyata kenapa tidak berhasil ya masyarakat menggugat untuk mengagendakan ataupun membahas dan membentuk undang-undang perampasan aset karena koruptor ini takut sekali dimiskinkan. Nah mudah sekali rekan-rekan sekalian untuk mengetahui orang koruptor
merupakan hasil dari harta yang dia miliki, maka itu wajib untuk disita. Karena tidak ada, misalnya dia tidak ada kebun, kalaupun mereka ada kebun itu dari mana ya? Jangan-jangan dari pencucian uang ya. Pencucian uang itu bapak-bapak sekalian, uang hasil korupsi dibelikan di kebun ya. Itu namanya pencucian uang. Dibelikan di usaha apa? Supaya apa? Supaya uang tadi itu tidak terlihat di rekening ya. Diputar menjadi usaha. Itu namanya pencucian uang. Bukan uang itu dicuci pakai sabun. Nah itu Bapak. Investigasi ya untuk mencari apa permasalahan di Muba ini langka sekali minyak ya. Kenapa BBM ini sangat sulit sekali ya di Muba ini? Inilah permasalahan. Karena kita dimonopoli oleh satu orang pemilik usaha SPBU ini. Kalau pemiliknya satu orang, kita tidak ada pembanding ya. Tidak ada pembanding. Mestinya ada SPBU dari perusahaan lain, ada AKR, ada Petronas, ada Shell, supaya ada pembanding ya. Kalau ini dimonopoli oleh satu orang pemilik usaha SPBU ini, kita terjadinya kesulitan minyak di kios kita ini, kelangkaan minyak, kelangkaan BBM. Di tempat minyak, Muba ini kaya akan minyak, tetapi kita kesulitan minyak masyarakat. Masyarakat menjerit, yang mau ngojek tidak bisa ngojek, yang mau ke pasar tidak bisa ke pasar, yang mau bekerja tidak bisa bekerja, karena kesulitan minyak. Ada apa Muba kita ini bapak-bapak sekalian? Ada apa? Kenapa permasalahan di Muba ini sangat begitu pelik, begitu banyak sekali permasalahan di Muba ini? Inilah PR dari para pejabat-pejabat di Muba ini, para pemimpin-pemimpin di Muba ini. Ya, kalau pemimpin negara, maka cepat atau lambat Muba ini akan hancur nantinya bapak-bapak sekalian. Betul tidak rekan-rekan? Betul. Nah inilah yang miris sekali ya kita. Dinas Perdagangan ini berdampingan dengan SPBU. Mestinya bentuk tim investigasi. Kenapa di tempat lain tidak langka, kok kita ini langka? Cari akar permasalahannya di mana? Jangan-jangan ada mafia minyak, betul tidak rekan-rekan? Nah inilah mafia inilah yang harus kita berantas bapak-bapak. Inilah yang merusak negara, yang merusak bangsa kita ini, yang membuat negara kita tidak pernah maju, betul tidak rekan-rekan? Nah inilah bapak-bapak yang mulia sekali ya. Karena pemimpin-pemimpin di Muba ini banyak para mafia ya. Mafia yang ingin memperkaya diri sendiri, yang ingin memperkaya. Mereka memiliki target, kalau saya selesai menjabat menjadi bupati, menjadi kepala dinas, saya ingin menjadi orang yang kaya raya. Saya ingin memiliki aset ruko, aset perkebunan, aset mobil, aset kekayaan lainnya.